Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab soal UTS sistem operasi. Yang akan saya jawab yaitu soal nomor 3, 4, dan 5. Di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 3, yaitu soalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Jadi di sini saya memiliki jawaban, yaitu deadlock adalah situasi proses yang saling menunggu untuk waktu yang tidak pasti karena sumber daya yang tidak tersedia dan sedang digunakan oleh proses lain. Di sini kondisi untuk mencegah deadlock yang pertama yaitu prevention 1. Kondisi ini dapat mengatasi deadlock dengan cara memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku atau tidak terjadi. Di prevention 1 ini memiliki mutual exclusion, yaitu membuat false fall untuk resource yang digunakan bersama-sama. Yang kedua, hot and wide, yaitu memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Yang kedua yaitu prevention 2. Di prevention 2 ini terdapat circular weighting, yaitu memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. Yang kedua, non-prevention, yaitu membolehkan adanya friction. Yang ketiga ada avoidance, yaitu kondisi ini mengatasi deadlock dengan cara sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock dengan algoritma Barker. Di avoidance ini terdapat resource manager yang menolak proses dan meminta resource yang berpotensi deadlock. Jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Lalu perlu adanya informasi tambahan. Yang keempat, detection and recovery, yaitu kondisi mengatasi deadlock dengan cara membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksi kemudian melakukan recovery dengan algoritma outreach. Di detect and recovery ini terdapat tindakan recovery yang dilakukan adalah melakukan return, membuat checkpoint untuk rollback, lalu menumbuhkan proses yang prioritasnya yang kecil. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal 4. Di soal 4 ini terdapat snapshot proses dari suatu sistem, yang dimana prosesnya ada 4, ada 5, dan allocation-nya max, available, dan need. Di sini yang ditentukan yaitu bagaimana isi matriks need. Yang kedua, apakah sistem dalam state atau selamat. Yang ketiga, jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi? Oke, di sini saya akan mencoba menjawab yang pertama, yaitu bagaimana isi matriks need. Nah, di sini untuk mencari need yaitu max dikurang allocation, yang dimana dimulai dari P0, yaitu memiliki max yaitu 0021 dan memiliki allocation yang berjumlah 0021 juga, maka dapatlah hasilnya need-nya yaitu 000. Yang kedua, kita akan mencoba mencari need P1, yaitu dimana P1 ini memiliki max 0750 dikurang allocation 0100, sehingga dapatlah hasilnya 0650. Selanjutnya ke P2, yaitu memiliki max 1632 dikurang allocation P2 yaitu 1652, sehingga dapatlah hasilnya 0020. Selanjutnya ke P3. Di P3 ini memiliki max 2356 dikurang allocation P3 yaitu 1354, sehingga dapat hasilnya 1002. Selanjutnya P4. Di sini max-nya 0750 dikurang allocation 0050, maka hasilnya 0700. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab bagian 2, yaitu apakah sistem dalam state atau selamat.
Nah, sebelum lanjut di sini memiliki sintak atau cara mencarinya, yaitu sintak safety pada Banker algoritma. Jika need lebih kecil dari available, maka dapat diproses, yaitu available-nya ditambah allocation. Jika tidak, maka tidak dapat diproses atau do not execute go forward. Nah, di sini saya memiliki tabel algoritma safety yang dimana memiliki 4 proses: allocation, max, available, dan need. Nah, kita coba langsung dari need P0, yang dimana di sini mereka memiliki sama-sama nilai, maka dapat diproses, lalu kita jumlahkan available-nya. Yaitu dimana available P0 yaitu 1250 ditambah max-nya yaitu 0021 sehingga dapat hasilnya 1271. Selanjutnya P1, apakah 0650 lebih kecil dari 1271? Ya, maka ini kita dapat proses P1-nya. Maka selanjutnya dapatlah kita jumlah available dari P1 itu ditambah allocation-nya, ya, dimana available P1 itu 1271 ditambah 0100 allocation-nya, sehingga dapatlah hasilnya 1371. Lanjut ke P2, apakah 0020 lebih kecil dari 137? Ya, maka P2 dapat juga diproses. Langsung kita jumlahkan max-nya ditambah allocation, yaitu 1371 ditambah 1632, dapat hasilnya 3003. Selanjutnya P3, apakah P3 itu 1002 lebih kecil dari 3003? Ya, maka dapat diproses juga. Maka available-nya 3003 ditambah 1354, dapat hasilnya 4357. Nah, P4 0700, apakah lebih kecil dari 4357? Ya, maka P4 dapat juga dieksekusi. Lalu ini available-nya max ditambah available, yaitu max-nya 4357, sedangkan allocation-nya 0050, sehingga dapat hasilnya 4407. Nah, di sini dapat kita urutkan eksekusi proses, di mana dari P0, P1, P2, P3, P4. Maka sistem ini dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Oke, lanjut ke soal yang ketiga, nomor 4, bagian 4, yaitu jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Oke, sebelum lanjut, dia sini memiliki syarat request harus lebih kecil dari need, yang dimana nilai request itu 0541, sedangkan nilai need-nya yaitu 0650. Kita perhatikan 0541 apakah lebih kecil dari 0650? Ya, maka syarat pertama telah terpenuhi. Syarat yang kedua, request harus lebih kecil dari available-nya, yang dimana kita ketahui available-nya itu 1250, sedangkan request-nya 0541. Apakah 0541 lebih kecil dari 1250? Ya, maka request syarat kedua terpenuhi juga. Selanjutnya, available dikurang request. Di sini dari tabel lama dikurang available lama dikurang request, di mana available lama yaitu berjumlah 1250 dikurang requestnya yaitu 0541, maka
Dapatlah apel label baru yaitu 0709. Selanjutnya di sini kita akan mencari allocation ditambah request. Di mana allocation lama harus ditambah request. Di mana allocation lama yaitu 0100 ditambah 0541. Dapatlah allocation baru yaitu 0641. Nah, selanjutnya kita di sini mencari need yang dimana need dikurang request, yaitu need lama dikurang request. Dimana need lama yaitu 050 dikurang 541, maka dapatlah hasilnya need 0190. 0109. Nah, di sini kita langsung ke tabel argumen safety yang dimana di sini kita akan mencari P0 yang dimana need-nya lebih kecil dari available. Yang dimana di sini need-nya yaitu 00 apakah lebih kecil dari available 0709? Ya, maka P0 dapat kita proses langsung di new available ditambah allocation, yaitu dimana available-nya berjumlah 0709 ditambah allocation yaitu P0 yaitu 0021, maka hasil available-nya yaitu 0730. Nah, selanjutnya ke P1, dimana P1 ini need-nya memiliki yang berjumlah 0109, sedangkan available-nya yaitu 0730. Apakah 0109 lebih kecil dari 0730? Ya, maka P1 dapat juga diproses. Selanjutnya di sini kita ini available yang dimana available-nya berjumlah 0730 ditambah allocation-nya yaitu 0641, sehingga dapatlah hasilnya 1371. Selanjutnya ke P2 yang dimana need-nya yaitu 0020 sedangkan available-nya 1371. Apakah 0020 lebih kecil dari 1371? Ya, maka P2 dapat diproses langsung ke new available-nya yang dimana available-nya 1371 ditambah allocation-nya yaitu 1632. Dapatlah hasil available-nya yaitu 303. Selanjutnya ke P3 dimana di sini need-nya 1002 harus lebih kecil dari available-nya yang berjumlah 3003, yaitu ya di sini 1002 lebih kecil dari 3003, maka P3 dapat diproses. Maka ini available-nya yaitu available 303 ditambah 1354, dapat hasil available-nya 4357. Selanjutnya ke P4 yaitu dimana need-nya 0700 lebih kecil dari available min 4057. Ya, di P4 ini dapat diproses langsung cari available-nya, dimana available-nya memiliki 457 ditambah 0050, dapat hasilnya 4407. Maka di sini dapat kita urutkan dari proses P0, P1, P3, P4. Maka sistem ini dalam keadaan state atau selamat dan memenuhi kriteria safety. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal 5 yang dimana di sini ada 4 buah proses yang datang beruntun. Hitunglah waiting time rata-rata dan turun run time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SDF. Di sini terdapat 4 proses, 4 arrival time, 4 burst time, di mana proses pertama memiliki arrival time yaitu 0,0 dan memiliki burst time 7. Sedangkan P2 memiliki arrival time 2,0 dan memiliki burst time 4. Selanjutnya proses P3 memiliki arrival time yaitu 4,0,
Brustem 1. Yang terakhir yaitu proses 4 yang memiliki arrival time 5,0 dan Brustemnya 4. Nah, di sini tabel tersebut saya pindahkan kembali ke sini. Langsung saya gerakan, yaitu dimulai dari proses 1 dengan arrival time-nya yaitu 0. Dan di P1 ini membawa 7 Brustem. Nah, dari P1 ini dia ke arrival time yang kedua yaitu 2 dan P2 ini membawa Brustem 4. Nah, di sini P1 masih menunggu. Selanjutnya ke arrival time 3 yaitu 4 dan di sini proses 3 membawa Brustemnya 1. Nah, di P1 ini masih menunggu. Selanjutnya ke arrival time 5 yaitu P4 membawa Brustem 4 dan P1 ini tetap masih menunggu. Maka di sini arrival 6 dan proses 4 masih membawa proses 3 dan P1 masih menunggu. Selanjutnya karena P1 membawa proses 5, maka selanjutnya dibawa ke arrival time yang ke-7, sehingga dapatlah P1 membawa Brustem 5. Nah, di sini kita akan mencari waktu tunggu atau waiting time SJF. Nah, di sini SJF terdapat dua bagian. Yang pertama free time dan SJF non free time. Di mana di sini kita akan mencari waktu tunggu atau waiting time SJF free time. Yang dimana P1 sama dengan 0, P2 di P2 2 tambah 4, maka hasilnya 6. Lanjut ke P3 sama dengan 3. Lalu P4 sama dengan 5 tambah 1 ditambah 1 sama dengan 7. Sehinggalah dapat kita jumlahkan yaitu 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7. Lalu kita bagi jumlah proses, di mana kita ketahui proses kita di sini tetap ada 4. Maka hasilnya adalah 4 ms. Oke, lanjut ke waktu tunggu atau waiting time SJM non free time, yang dimana P1 memiliki jumlah 9, P2 nya memiliki jumlah 1, P3 yang memiliki jumlah 0, P4 yang memiliki jumlah 4. Maka kita jumlahkan seluruhnya, yaitu 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 dan dibagi jumlah ke seluruh prosesnya, dimana kita di sini memiliki 4 proses itu, sehingga dapatlah hasilnya 3 ms. Oke, sekian dari jawaban saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.